Halo warga intelektual sekalian. Wah, menurut saya ini sangat-sangat di luar nurul ya. Ini sepertinya bikin MUI marah dan kejang-kejangnya. Jadi guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana siswa dan siswi rame-rame ganti kolom agama di KTP guys. Dari beragama jadi kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa guys. Wow, 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 wow. Gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa anak-anak muda sekarang punya kesadaran ya? Anak-anak Gen Z punya kesadaran kembali ke ajaran leluhur kita. Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena mereka melihat pemuka-pemuka agama yang sering main raja-rajaan gitu? Apakah karena mereka melihat para pemuka agama banyak yang korupsi, yang banyak kasus gitu ya, yang tidak memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya? Apakah ini faktornya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, generasi boomers atau generasi X itu berbeda jauh dengan generasi Gen Z. Jadi kalau saya perhatikan sekarang ini, generasi Gen Z ini sangat berbeda kalau saya perhatikan dengan generasi sebelumnya. Jadi ada perbedaan yang sangat jarang diketahui. Kenapa Gen Z ini berbeda banget dengan generasi sebelumnya? Alasannya itu karena Gen Z ini selalu mempertanyakan. Itulah alasannya kenapa konten-konten yang mempertanyakan sesuatu itu sangat diminati, terutama di YouTube. Kalau Anda jeli, kalau ada konten-konten yang ngajak mikir, pertanyaan dan sebagainya, itu sangat diminati oleh anak-anak muda. Ya, saya nggak tahu kenapa ya. Salah satu faktornya itu karena Gen Z ini dibesarkan dengan cara yang beda dengan baby boomers. Jadi baby boomers itu sebenarnya dibesarkan dalam kondisi yang sangat-sangat feodalistik. Baby boomers dan generasi X ya. Sementara Gen Z itu enggak. Mereka itu menganggap bahwa semua manusia itu setara, enggak ada istilah feodalisme. Itulah alasannya kenapa kalau Anda perhatikan Gen Z di seluruh dunia itu mereka berani mendobrak pemerintah. Seperti yang ada di Nepal misalnya, di Amerika, di negara-negara lain tuh mereka nggak terlalu segan gitu mendobrak pemerintah gitu ya, atau memarahi pemerintah, atau demo gila-gilaan, demo besar-besar seperti yang kemarin terjadi di Indonesia. Demo besar-besaran itu karena apa? Karena Gen Z. Ya. Jadi generasi Gen Z ini sudah berubah guys. Banyak pemuka agama yang sekarang ini belum menyadari ini. Kalau saya perhatikan ini sangat-sangat sangat berbeda sekali kalau saya perhatikan ya. Pola asuh, ya karakter, ya budaya daripada Gen Z itu berbeda banget daripada budaya-budaya sebelumnya atau generasi-generasi sebelumnya seperti generasi boomers. Jadi kalau generasi boomers itu para orang tua kita biasanya mereka itu tidak mempertanyakan misalnya nih ya dikasih agama gitu ya. Mereka tidak mempertanyakan, jarang-jarang kok mempertanyakan. Mungkin ada 1-2 orang gitu ya. Nggak banyak orang seperti dokter atau dokter Rui Hasan, nggak banyak seperti itu ya. Kalau dokter Rui Hasan itu anomali, cuman 1 dari 100 juta orang gitu yang mempertanyakan agama gitu. Pada umumnya nggak, mereka ya manut aja ya, kalau agama seperti itu ya seperti itu ya. Walaupun pemuka agama banyak di Konoha yang bermasalah ya mereka manut aja gitu, nggak pernah komplain. Tapi kalau generasi Gen Z itu kalau saya perhatikan berbeda. Generasi Gen Z itu mempertanyakan kenapa, why ya. Jadi itulah alasannya kenapa kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan Gen Z itu sangat suka bertanya sama ChatGPT. Makanya ya, kalau saya bikin konten itu, saya tuh was-was guys. Kenapa? Karena yang saya lawan itu bukan baby boomers. Kalau mohon maaf ya, baby boomers itu bisa saya bohongi gitu. Karena mereka kurang up to date dengan ChatGPT. Nggak semuanya tapi ya. Nggak semuanya ya, tapi rata-rata seperti itu ya. Tapi kalau Gen Z itu, mereka nanya gitu sama ChatGPT, sama AI, Google dan sebagainya. Jadi kalau saya bikin konten seperti ini, kalau misalnya yang saya katakan yang tidak benar gitu ya, hoax dan sebagainya, maka saya akan tinggalkan. Ini sangat berbahaya. Jadi reputasi saya itu dipertanyakan ya. Jadi baru-baru ini lagi rame di Facebook di mana ada siswa dan siswi. Nanti akan saya tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Di Facebook saya perhatikan ada
postingan, dan ini sangat rame ya kalau saya perhatikan ya, banyak orang yang komen ya, banyak yang like dan share juga, dimana anak-anak muda generasi Gen Z ya, kayaknya bukan Gen Z deh ya, generasi Alpha ya, di bawah daripada Gen Z. Gen Z sama Alpha itu nggak jauh beda sebenarnya, 11-12 lah ya. Mereka juga sangat mempertanyakan. Jadi didikan daripada baby boomers dengan Gen Z itu berbeda ya. Baby boomers itu dididik dengan feodal. Apa hubungannya feodalistik dengan yang namanya agama gitu? Sangat berhubungan. Jadi tanpa kita sadari, mohon maaf ya guys ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, nggak semua agama tapi rata-rata agama itu feodalistik. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu feodalistik? Walaupun ya banyak orang yang tidak mengaku ini. Kenapa? Karena ada hierarki. Ya, hierarki inilah yang bikin kita semakin feodal. Ya, dalam agama itu kan ada istilah pemuka agama. Biasanya kita itu menuhankan pemuka agama. Ya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi rata-rata kalau kita perhatikan di Konoha itu, kita tuh menuhankan pemuka agama. Kenapa kita menuhankan pemuka agama? Karena ini budaya feodal. Jadi dalam agama juga seperti itu, ada hierarki. Makanya ya, kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan, ada istilah main habib-habiban di Konoha. Bahkan mereka ya dugaannya rela membeli gelar habib sampai ratusan juta, sampai berjuta-juta. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka punya hierarki. Karena mereka melihat bahwa masyarakat Indonesia itu masih feodal. Jadi kalau mereka punya gelar Habib, ya, maka mereka akan sangat-sangat dicintai, diakui. Kalau punya gelar Gus, ya, Kiai dan sebagainya, mereka akan sangat-sangat diagung-agungkan, dipuja-puja. Sehingga banyak orang yang pengen bergelar Habib. Ya, ini bukan rahasia umum lagi, sudah banyak faktanya kalau kita perhatikan di Konoha ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena masyarakat kita tuh feodal. Jadi, gini guys ya, antara feodalistik dengan orang yang menyembah agama itu atau menyembah pemuka agama itu, ini semacam simbiosis mutualisme. Ibarat pedagang dengan konsumen. Konsumen itu masyarakat, pedagang itu para habib-habaib gitu ya. Jadi habib-habib ini melihat bahwa di Indonesia itu, oh ternyata banyak orang yang feodal. Kalau saya punya gelar habib itu, maka saya akan dipuja-puja gitu. Ya mereka pengen dong ya, pengen dipuja-puja. Jadi ini semacam simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Karena mereka melihat ada pasarnya, maka mereka membeli gelar habaib gitu ya. Nggak semua habib seperti itu ya, walaupun kalau di tes DNA, ya pasti nggak sama dong ya. Karena ini kan keturunannya sudah panjang sekali ya, udah beribu-ribu tahun ya. DNA manusia itu kan berubah-ubah ya, nggak bisa dirunut dari atas gitu ya, dari nabi sampai ke bawah itu sama semua, enggak. Karena ada yang namanya perkawinan silang gitu ya, tapi ini kan susah diterima oleh warga Konoha ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, para habaib-habaib yang ada di Konoha itu atau pemuka-pemuka agama di Konoha itu, kalau saya perhatikan, mereka melihat ada pasar yang sangat seksi gitu ya, pasar yang sangat-sangat menjanjikan, di mana di Konoha itu banyak orang yang menuhankan pemuka agama. Ini namanya feodalistik ya. Feodal itu kan tidak mengenal yang namanya egaliter ya. Jadi egaliter, feodal. Egaliter itu artinya kesetaraan. Egaliter itu artinya kita setara gitu. Nggak ada istilah atasan, bos, apa segala macam, nggak seperti itu ya. Jadi negara yang feodal ya, biasanya kalau nanya tentang agama ya, ditanya tentang kebenaran ya, kemudian nanya tentang data ya, nanya tentang kejujuran dan sebagainya ya. Kalau misalnya kita nanya tentang misalnya ada pemuka agamanya ya, kita menuhankan pemuka agama, lalu kita pertanyakan ya, atau kita uji kemampuannya, maka ini dianggap tidak sopan ya. Para generasi sebelumnya, sebelum Gen Z ya, hal seperti ini ya tumbuh subur di Konoha gitu. Kenapa Konoha itu punya budaya feodal? Ini sebenarnya sudah banyak faktor ya, yang mempengaruhi ya. Seperti misalnya yang paling mempengaruhi itu karena Hindu-Buddha ya. Hindu-Buddha itu kan mengenal yang namanya kasta-kasta ya, ada kasta Brahma dan sebagainya. Mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Hindu ya. Ya, saya tahu bahwa di agama Hindu itu juga sebenarnya kasta itu kan
produk budaya ya, bukan produk agama. Saya mengetahui itu, tapi kan budaya dengan agama Hindu itu kan menyatu ya. Jadi budaya Hindu ya menyatu dengan yang namanya orang India. Karena agama Hindu yang ada di Bali itu kan itu berakar dari India. Walaupun sudah sinkrenitas, artinya sinkrenitas itu sudah melebur dengan budaya lokal. Ya, walaupun sudah menyatu dengan yang namanya agama Buddha. Jadi itu semacam gabungan daripada berbagai kepercayaan kalau saya perhatikan. Kalau agama Hindu yang ada di Bali itu ya, lokal ada ya, unsur lokalnya ada, ya agama lokal, kemudian Hindunya ada, Buddhanya ada gitu. Jadi semacam sinkrenitas ya. Jadi itu yang paling mempengaruhi. Karena apa? Karena ada budaya feodalistik. Ya, sama seperti zaman sekarang ini. Kenapa di Konoha itu banyak orang yang pakai baju orang Arab gitu? Kenapa? Apa alasannya? Ya karena kita tidak bisa membedakan mana agama Islam dengan agama Arab gitu. Maksudnya kita tidak bisa membedakan mana budaya Arab dengan agama Islam karena menyatu. Ya kita menganggap bahwa agama Islam itu sama dengan budaya Arab. Gak ada bedanya sebenarnya kita zaman dulu ketika kita menganut agama Hindu. Ketika kita menganut agama Hindu itu kita menganggap bahwa orang-orang India itu adalah orang-orang yang suci ya. Jadi kalau kita mayoritas Hindu, Konoha itu mayoritas Hindu, mohon maaf bagi teman-teman Hindu ya yang dari Bali ya, karena banyak juga teman-teman saya dari Bali ya. Ya kita harus, maksudnya bukan harus, kita bermajab ke India kalau kita mayoritas Hindu guys. Ya bisa aja orang-orang India yang datang ke Konoha gitu, mirip-mirip seperti imigran Yaman gitu, mirip-mirip seperti imigran Arab gitu. Kita memuja-muja orang India gitu kalau kita mayoritas beragama Hindu ya. Gak ada bedanya sebenarnya. Justru ya yang jarang diketahui itu kenapa Nusantara itu lebih menerima yang namanya agama Muslim gitu. Apakah ada persamaannya dengan Hindu? Banyak kalau saya perhatikan. Apa persamaan Muslim dengan Hindu? Ya mohon maaf bagi teman-teman Hindu, teman-teman Muslim ya. Ini menurut catatan sejarah ya. Menurut fakta ya. Kalau mau bantah pakai fakta ya. Jadi kenapa Nusantara itu yang jarang disadari, kenapa mudah banget menerima yang namanya agama Islam itu? Karena ada kemiripan dengan agama Hindu. Kemiripannya, Hindu itu banyak ritual-ritualnya. Hindu itu kan salah satu agama ritualistik ya. Beda dengan agama Buddha. Buddha itu kan nggak terlalu banyak ritualis ya. Tapi Hindu banyak ritualnya. Sama seperti Hindu Bali, banyak ritualnya guys. Bukan berarti saya mengatakan kalau banyak ritualnya itu agama yang nggak benar ya, agama yang nggak bagus, bukan seperti itu guys, tapi menurut faktanya seperti itu ya. Jadi agama Hindu dengan agama Muslim itu kan banyak ritual juga, sama agama Muslim juga banyak ritual-ritualnya, agama Hindu juga banyak ritual-ritualnya gitu ya. Kemudian bagaimana dengan agama Kristen? Agama Kristen nggak terlalu, kecuali Ortodoks dan agama Katolik. Kalau Protestan nggak terlalu, Pentakosta juga nggak terlalu ya, nggak terlalu ya. Kenapa? Karena ya, karena agama Kristen itu sudah dicuci dulu gitu ya, atau sudah merantau dulu. Agama Kristen sebenarnya agama yang sudah merantau ke Eropa. Ya, pertama dari Israel, kemudian dibawa oleh ya orang-orang ya para naturalis atau ya para penyebar agama ke Eropa, lalu di Eropa itu dicuci ya agama ini. Bukan dicuci maksudnya dihilangkan, tapi ya berbaur dengan culture Eropa. Sehingga agama Kristen itu nggak terlalu ritualistik. Hanya sekali seminggu kok ya ke gereja. Itu pun banyak kok agama Kristen atau umat Kristen yang malas ke gereja. Cuma sekali doang ya. Makanya agama Kristen itu nggak terlalu ritualistik. Sehingga susah diterima di Nusantara. Itu alasannya kenapa agama Kristen itu susah diterima. Karena nggak terlalu banyak ritualistik ya. Itu menurut keyakinan saya. Ya saja kalau misalnya ada yang bantah ya, tapi ini kan berdasarkan antropologi, karena background saya itu antropologi guys ya, keahlian saya itu di antropologi ya. Selain menulis ya, menulis buku, saya juga menulis buku guys ya. Selain menulis buku, saya juga sangat suka dengan yang namanya ilmu antropologi. Antropologi itu artinya mempelajari manusia secara holistik ya, secara menyeluruh ya. Holistik itu artinya secara menyeluruh. Jadi itu kalau saya perhatikan guys, karena di Konoha itu ya banyak
generasi Gen Z ya, kemudian generasi Alpha, yang generasi-generasi baru, mereka mulai mempertanyakan gitu ya otoritas agama. Karena mereka dibesarkan dengan culture atau budaya yang berbeda. Jadi menurut keyakinan saya ya, di masa depan, tapi mudah-mudahan yang terjadi ya, saya tidak nyuruh ya, disclaimer on, saya tidak nyuruh ya. Di masa depan mungkin 2045, 2030, di Indonesia itu sudah ada tren atau tren orang yang agnostik ya. Agnostik sekarang kan nggak terlalu banyak, mungkin ada 1, 2, 3 orang, tapi ngumpet-ngumpet gitu ya. Yang terang-terangan itu ya Rocky Gerung ya, kemudian komedian Coki Pardede gitu, itu paling ya yang terang-terangan gitu ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ada banyak sebenarnya sih ya, tapi ngumpet ya, nggak mau menonjolkan. Ada banyak juga yang ngebunglon gitu ya. Banyak tuh ya teman-teman saya dulu yang beragama, berasal dari keluarga yang religius, tapi mereka ngumpet-ngumpet gitu, ngebunglon ya. Mereka juga ya melakukan ritual ibadah gitu ya, tapi dalam hatinya udah nggak serak lagi gitu. Ada banyak seperti itu ya. Tapi jangan ditiru ya guys ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Ya boleh dibantah ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.